Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Mak Jontik. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan ya, dilancarkan semua usaha dan pekerjaannya. Oh ya teman-teman, semua pada tahu ya apa itu toko sembako atau warung sembako dan toko kelontong ya, jual kelontongan. Terkadang kita sering bingung ya, sama nggak sih ya toko sembako itu sama dengan toko kelontongan itu. Nah di sini kebetulan aku kan berjualan sembako, jadi ada juga sih termasuk barang kelontongan. Jadi kadang kan sering bingung ya, kalau kita mau buka usaha itu kita mau buka usaha toko sembako atau toko kelontongan. Jadi kadang kan bingung juga bikin spanduknya, ini toko sembako atau toko kelontongan ya, kita buat supaya orang pada tahu. Nah di sini aku akan terangin ya apa aja itu toko sembako isinya dan toko kelontongan itu apa aja. Nah sebelumnya support terus ya channel aku dengan cara like, share, comment, and subscribe. Ayo subscribe karena subscribe itu gratis. Di sini apa sih yang membedakan itu ya toko sembako atau warung sembako atau toko kelontongan? Di sini aku akan jelasin bahwa kalau toko sembako itu kan ini di sini toko sembako dengan toko kelontongan itu beda ya. Bedanya kalau toko sembako bisa berjualan kelontongan juga biasanya, seperti aku ini ya, aku bikin toko sembako. Siti aku berjualan beras, gula, minyak, pokoknya 9 bahan kebutuhan pokok itu namanya sembako ya. Minyak, gula, beras, telur, mie ya, kayak sabun-sabun, deterjen, pewangi, minuman mineral, rokok, itu aku namanya toko warung atau toko sembakonya itu aku pasti jual. Kadang aku juga jualan seperti yang basah-basah seperti bawang, tomat, cabe, itu aku jual. Cuman aku di toko sembako ini nggak jual cuman sayur aja ya dengan ikan. Dan kalau kelontongan itu biasanya dia tidak jual minyak, beras, gula, seperti seperti tomat, cabai, seperti bahan kebutuhan pokok lah ya, itu biasanya tidak jual kalau kelontongan. Kelontongan itu biasanya jual seperti bahan-bahan seperti ini ya. Yang ada di etalase aku ini sebenarnya bahan-bahan kelontongan, seperti ada koyo, ada GPU, ada obat untuk ini obat ajaib untuk ini penghilang semut seperti perawut, penghapus, pewarna segala macam tuh ya, pulpen, juga lilin, handyplus, dan juga seperti ini ada baterai, ada mancis, ada seperti kompengan atau ini Gatsby, ada ini juga nih lem-lem, serbet, dan juga ada sisir. Ini bahan kelontongan dinamakannya sisir, seperti bedak-bedak, minyak rambut ini ya. Nah ada lagi seperti cukur ini ya, cukur seperti ini seperti minyak rambut juga ini ya, sasetan, cukur pisau, ini sikat-sikat untuk kamar mandi. Nah yang ini dinamakan dengan gunting juga. Nah ini yang dinamakan dengan barang kelontongan. Itu sebagian aja tadi ya bahan-bahan kelontongan yang aku tunjukin tadi. Mungkin masih banyak yang lainnya ya bahan-bahan kelontongan itu. Dan disitulah perbedaannya, bahwa toko sembako
Dengan toko kelontongan itu dibedakan oleh barang-barangnya aja ya. Kalau toko sembako itu menjual bahan-bahan sembako yang kita sudah pada tahu, dan kelontongan juga dia barang-barangnya juga kita butuhin, cuman itu kan jarang-jarang kita gunain. Beda dengan toko sembako yang setiap hari kita pasti memerlukan dan membutuhkannya. Tapi di sini di toko sembako itu biasanya dia juga menjual bahan kelontongan. Aku juga pernah bikin videonya ya, toko sembako itu double fungsi. Itulah keuntungan jadinya membuka toko sembako. Bisa juga dia menjual bahan-bahan kelontongan. Terkadang orang belanja bahan sembako juga menyarikan bahan-bahan kelontongan. Jadi sekalian lah, jadi double fungsi dia. Jadi kalau kita lengkapin bahan toko sembako dengan bahan kelontongan, jadi kan konsumen sudah merasa lengkap di toko sembako yang kita milikin, tidak perlu lagi mencari toko kelontongan yang lain. Nah, disinilah cuman perbedaannya aja ya. Perbedaannya itu di barang-barang ya. Toko sembako dengan toko kelontongan itu dibedakan. Nah, di sini ada lagi pertanyaannya mungkin, di mana kita mendapatkan bahan-bahan kelontongan. Nah, kalau bahan-bahan sembako itu jelas ya, itu kita ada grosirnya atau agennya, itu biasanya menyediakan segala macam lengkap ya, bahan-bahan sembako mulai dari minyak, gula, tepung, mie instan, minuman, deterjen, itu semua sudah ada. Biasanya itu satu agen, biasanya satu agen ya, satu ini. Dan biasanya kalau yang kelontongan itu lain lagi, dia biasanya punya sales ya. Sales kelontongan itu biasanya datang seperti aku ini, biasanya itu sales kelontongan datang untuk menawarkan bahan-bahan kelontongan. Tinggal kitanya aja mengordernya ya. Biasanya itu jarang, karena orang kan jarang memerlukannya. Kalau kita buka toko sembako, kita harus juga menyediakan bahan kelontongan. Tapi kalau kita sudah membuka bahan kelontongan, itu belum tentu kita menyediakan bahan sembako. Itu tadi perbedaannya ya. Dan fungsinya juga sama-sama menyediakan bahan kebutuhan pokok konsumen, bahan-bahan yang sehari-hari dipakai atau digunakan oleh konsumen sehari-hari. Cuman perbedaannya kalau bahan kelontong itu jarang, beda dengan bahan-bahan sembako yang setiap hari orang gunakan. Oke, itu tadi ya perbedaan toko sembako atau warung sembako dengan toko kelontong. Jadi kamu bisa tahu kalau kamu mau membuka usaha toko sembako atau kelontong, jadi sudah tahu perbedaannya di situ. Kalau aku ini membuka toko sembako, aku bikin double fungsi, sekalian aku juga menyelipkan bahan-bahan kelontongan, jadi supaya konsumennya apa yang dibutuhkannya sudah tersedia. Dan juga bahan-bahan kelontongan itu seperti lampu juga termasuk ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat. Jadi semoga kamu tahu perbedaan dari toko sembako dengan toko kelontong. Bagi kamu yang suka video aku, jangan lupa support terus channel aku dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan kamu bisa bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan kamu bisa share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.